untuk praktikum metodologi riset. Ya, metodologi riset ini sebenarnya mata ajaran nanti yang mempersiapkan Anda untuk skripsi ya. Jadi selama ini yang menjadi PC mata kuliahnya biasanya Ibu Eviana ya. Beliau sekarang sudah diwadir. Jadi saya ya kena tunjuk sebagai PC mata kuliah. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan sebenarnya untuk menyusun skripsi nanti ya di semester depan. Salah satunya adalah Anda menyiapkan yang namanya proposal skripsi. Nah, kalau tidak salah, satu semester depan Anda itu Anda menyiapkan mulai dari proposal, melaksanakan risetnya, sama membuat laporan riset dalam bentuk skripsi utuhnya. Memang sedikit waktunya sedikit longgar, tapi sekali lagi karena semester depan kan bukan hanya skripsi mata kuliahnya ya, jadi masih banyak mata kuliah yang lain memang jadi kerepotan sendiri untuk eh, kalian yang menyiapkan tiga tahapan tadi ya dalam satu waktu ya. Nah, untuk praktikum metodologi riset diharapkan nanti Anda membuat dan menyusun proposal skripsi. Diharapkan proposal skripsi yang ada sekarang menjadi yang dari praktikum metodologi riset itu diharapkan menjadi cikal bakal proposal yang akan Anda ajukan di semester depan. Ya, jadi itu mengurangi sedikit ya beban Anda di semester depan. Jadi praktikum kita adalah menyusun proposal riset. Proposal risetnya sih cuma 3 bab. Tapi 3 bab ini harus diawali dulu dengan Anda mencari sumber referensi. Karena apa ya namanya research. Research itu artinya berarti meneliti kembali ya. Meneliti kembali apakah penelitian sebelumnya ada hal yang terlewat atau hasil penelitian yang sebelumnya membuka ide baru untuk penelitian yang berikutnya ya. Jadi diawali dulu dari Anda mencari referensi ya. Jadi mungkin nanti memang kita 1 minggu ya kegiatannya sampai Anda presentasi ya dengan pembimbing ya terkait dengan isi proposal Anda. Untuk model presentasinya terserah sih masing-masing. Ada yang langsung melalui Zoom atau ya cukup lewat dilaporkan ya Google Drive nanti dicek itu monggo ya kesepakatan dengan pembimbing masing-masing. Tapi dalam 5 hari ini ya Anda menyusun proposal yang terdiri dari 3 bab. Mungkin Anda sudah diberikan ya paswa ya dari Sipen ya, dari Sipen sudah diberikan modul ya, modul terkait praktikum. Memang modul ini baru ada karena di sebelum-sebelumnya belum disusun ya, belum pernah disusun. Jadi saya juga sedang menyusun ya, menyusun masih banyak yang mesti ditambahkan karena ini masih draft ya. Jadi tapi bisa bisa digunakan saat ini masih bisa digunakan untuk Anda sebagai panduan ya. Jadi memang modulnya hanya ada 4 kegiatan, 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah menyusun bab 1 ya. Bab 1 itu biasanya yang paling lama di bab 1 ya, yang paling lama di bab 1. Karena apa? Anda di bab 1 itu Anda harus nyari dasar idenya mau ngapain ya. Idenya mau ngapain? Mau nyari dulu pertanyaan penelitiannya ya apa untuk sebagai acuan bahwa Anda dibolehkan mengambil judul apapun ya. Tapi kembali lagi karena ini nanti dijadikan dasar untuk Anda menyusun skripsi ke depan semester depan. Tolong dilihat-lihat ya. Oh, saya mau ngambilnya yang topik terkait medical bedah, oh terkait dengan jiwa, terkait dengan apa komunitas terkait dengan maternitas maupun anak. Jadi
harus bervariasi. Jadi tidak nanti terplot semuanya di medical bedah semua ya kaitannya pembahasannya ya. Oke, nanti berarti hari ini ya Anda ketemu dulu dengan pembimbing untuk eh, istilahnya kontrak program ya, kontrak program dengan pembimbing, menyelesaikan bab satunya sampai hari apa, menyelesaikan bab duanya di kegiatan praktikum berikutnya itu bab dua, sebab dua tinjauan teori ya dan kerangka kerangka teori ya. Berikutnya bab tiga ya, bab tiga terkait dengan metodologi ya. Kemudian yang kegiatan berikutnya, yang keempat, yang terakhir, ini sebenarnya tricky, mau ditaruh di depan eh, juga bisa, mau taruh di belakang juga bisa sebenarnya ya. Tapi di dalam modul saya taruh di belakang ya. Jadi penelusuran atau referensi ya, penelusuran referensi ya. Jadi pertama yang harus wajib aplikasi yang harus dimiliki adalah Mendeley. Mudah-mudahan Anda masih enggak ya kemarin karena sudah diajarkan Mendeley ya pengulangan kembali ya Mendeley dan semuanya harus sudah punya Mendeley sehingga hasil penelusurannya bisa ditaruh di Mendeley Anda bisa menyusun bab satu ya. Jadi hari ini mungkin ini dulu kontrak program dulu dengan pembimbing ya untuk penyelesaian bab satu, bab 2 dan bab 3 dalam satu minggu ini. Ya, diharapkan ada presentasi dengan pembimbing ya untuk eh, melihat ya hasil pekerjaan Anda ya. Kalaupun tidak, minimal pekerjaan Anda sudah melalui tahapan revisi dan konsultasi ya. Oke, dibuka bab satunya. Oke, kita lihat bukan bab satunya, maksudnya kegiatan praktek ya. Yang pertamanya tolong dibuka ya. Oke, saya share dulu sedikit ya supaya Anda kalau yang belum sempat baca ya mungkin sembari ya. Oke, ini mungkin sudah kelihatan ya modul praktikum metodologi riset atau metodologi penelitian ya. Jadi yang pertama itu ini karena masih draft ya, saya belum buat daftar isinya dan belum ada penyengesahan dari apa dari pimpinan dan nanti saya akan susun secara baik ya. Tapi sementara masih bisa dipakai. Yang pertama adalah praktikum kegiatan pertama adalah menyusun bab satu yaitu pendahuluan ya. Apa sih isi pendahuluan? Isi pendahuluan adalah latar belakang, tujuan dan manfaat ya. Sama biasa ditambahkan juga tabel keaslian penelitian ya. Jadi ada empat ya. Tapi yang intinya adalah tiga ya. Oke, latar belakang itu merupakan apa ya? eh, Anda menyampaikan ya, menyampaikan topik dari penelitian ya, dasarnya apa gitu ya. Mungkin dasarnya dari melihat situasi dan besarnya masalah, Anda mengajukan ya, mengajukan ya beberapa alternatif pemecahan masalah. Ya, jadi Anda menyampaikan masalahnya dulu, kemudian alternatif penyelesaian atau penyelesaian apa pemecahan masalahnya ya. Tentu saja yang didukung dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, itu latar belakang fisiknya ya. Oke, kemudian nanti rumusan masalah ini sebenarnya harusnya di awal Anda menyusun dulu, menyusun rumusan masalah dulu ya, baru Anda bisa nyusun latar belakang. Misalnya Anda interest ya,
Interest kalau saya karena orang komunitas, jadi biasanya contohnya komunitas ya, mohon maaf. Misalnya Anda interest mengenai kesehatan lansia, ya. Oh, saya interest nih mau ambil gerontik ya. Nah, gerontik itu Anda lihat dulu permasalahannya apa sih saat ini. Permasalahan gerontik adalah yang apa tuh? Yang pertama adalah pikun ya, pikun. Kemudian gangguan mobilitas kelihatan 5K ya, kalau nggak salah ya 5K ya. Mbak Pikun, kemudian injury, ya, kemudian kemandirian, ya, ada 5 oh nggak salah. Nah, dari 5 masalah yang ada di mana di genetik, Anda terinterestnya mana? Oh, saya mau interestnya ini nih Bu, kemandirian. Monggo, Anda ambil kemandirian, ya. Di kemandirian, Anda cari apa sih di dalam kemandirian masalah yang dihadapi. Oh, ternyata selama ini nih kemandirian ini harus ada support ya dari keluarga. Nah, bisa sehingga Anda bisa, oh berarti saya mau cari ada enggak hubungannya ya dukungan keluarga terhadap tingkat kemandirian dari pasien. Nah, itu bisa. Ya. Jadi caranya seperti itu. Apa yang menjadi subjek yang ada interest, ya, misalnya ya, gerontik itu ya. Misalnya terkait dengan misalnya apalagi, misalnya terkait dengan anak ya, anak itu kan biasanya tumbuh kembang ya, terus bermain ya, hospitalize ya, kemudian apalagi saya kurang paham juga ya kalau anak ya, mungkin terkait itu ya. Ya, Anda mau lihat oh gimana sih ya hospitalisasi ya, stres ya, stres hospitalize ya terhadap anak-anak ya. Anda lihat oh ternyata ya ada loh hubungannya misalnya peran perawat untuk mengatasi kecemasan hospitalize pada pada anak misalnya. Nah, Anda jadikan itu judul. Jadi cari ya cari ya referensi yang berkaitan dengan tadi kecemasan peran perawat terhadap kecemasan hospital anxiety ya pada anak. Kemudian misalnya apalagi jiwa ya, makanya jiwa apa sih sekarang yang tren atau yang menjadi masalah, misalnya kesehatan mental di tempat kerja ya, kemudian apalagi ya kecemasan, kemudian apalagi ya kalau dulu mau pandemi ada tuh ya stres juga ya. Misalnya Anda mau meneliti ya, ada nggak ya hubungannya antara misalnya eh, kalau anak sekolah apa sih? Kalau apa remaja tuh biasanya dia anxiety juga itu ya. Sebenarnya banyak sih kalau jiwa ya. Saya nggak terlalu paham juga kalau jiwa ya. Misalnya seperti itu. Jadi Anda tahu dulu subjek saya tuh apa yang mau diteliti interest ya. Kemudian dari subjek tadi Anda lihat permasalahan atau tren dan isunya yang ada di saat ini tuh apa. Ya, kemudian ada nggak ya yang bisa kita teliti berkaitan dengan ilmu saya? Saya keperawatan, oh, keperawatan lebih meneliti ke hal ini dan jadi begitu. Coba Anda rumuskan dulu masalahnya, kemudian Anda ajukan ke pembimbing ya dalam bentuk judul karena dari rumusan masalah kita bisa uh, buat judul. Biasanya rumusan masalah itu pasti dengan kalimat tanya, apakah adanya hubungan? Nah, ya kan berarti judulnya hubungan, kan? Oke, rumusan masalah, kemudian setelah itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada umum dan khusus ya. Nanti Anda cek yang umum itu biasanya apa yang mau diinginkan melalui penelitian ini nantinya. Dan tujuan khusus adalah hal yang spesifik atau operasional yang ada di dalam penelitian yang mau dilihat lebih dulu. Ya. Kemudian manfaat penelitian dan ini keaslian penelitian ya juga nanti harus ada tabel keaslian penelitian. Nah untuk tabel keaslian penelitian diminta isinya 5 ya, 5 referensi ya.
Ya, 5 sampai dengan 10 ya. Tapi biasanya mahasiswa tuh ngajuinnya 5, monggo kalau 5. Nah, dari 5 itu harus ada yang dibahas di dalam, yang harus masuk di dalam latar belakang itu minimal 3 ya. Kalau untuk S1 saya nggak tinggi-tinggi, 3 aja ya, 3 referensi yang penelitian sebelumnya yang masuk ke dalam latar belakang. Ya, nanti kalau S Mambo ya S2 ya. S2 itu misalnya 10 atau kalau 3 aja dulu deh ya. Oke. Nah, ini ada tugas latihannya. Pertama ada identifikasi masalah tadi seperti yang saya sampaikan, kemudian menyusun latar belakang ya, kemudian merumuskan tujuan dan membuat manfaat penelitian serta menuliskan ya, saya lupa satu. Menuliskan keaslian ya, keaslian. Ya. Oke, kemudian kegiatan kedua nanti Anda membuat bab 2 atau menyusun bab 2. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka yang pertama adalah teori-teori yang berhubungan dengan hal yang mau diteliti. Contoh, misalnya tadi, dukungan keluarga terhadap tingkat kemandirian lansia. Nah, itu kata kuncinya apa? Kita kita jabarkan secara teori kata kuncinya. Kata kuncinya adalah peran keluarga. Jadi Anda buat teori mengenai peran keluarga seperti apa. Hubungan peran keluarga terhadap tingkat kemandirian. Oke, tingkat kemandirian. Kita buat rumusan teori tingkat kemandirian. Kita cari referensi teori yang berhubungan. Yang terakhir adalah lansia. Ya. Jadi Anda masukkan juga mengenai lansia. Oke. Jadi kalau untuk tingkat kemandirian, apa itu tingkat kemandirian, kemudian kategorinya, kemudian faktor yang berhubungan dengan tingkat kemandirian, kalau ada. Nah, di akhir harus ada kerangka konsep ya, atau kerangka teori ya, ini salah nih ya, kerangka teori ya. Ya, atau kerangka teori atau konsep ya. Oke, harus ada ya. Ada. Anda misalnya kerangka teorinya kalau tadi peran keluarga itu kan berarti teori adaptasi perilaku kesehatan, berarti pakai teorinya Green ya. Nah, itu lihat bagaimana teori Green ya. Teori Green kan tuh ada apa faktor apa enable apa nggak saya nggak saya ada enabling kemudian reinforcing gitu ya. Nah, kemudian faktor apa? Nah, peran keluarga itu masuknya di faktor yang mana? Ya, Anda bisa pakai model ya, model teori yang berkaitan dengan masalah yang Anda teliti. Ya, contohnya tadi dari tingkat kemandirian itu kan perilaku kesehatan berarti pakai teorinya Green ya. Nah, itu harus kelihatan ya. Oke, jadi yang ketiga adalah hipotesis ya di dalam bab 2 Anda membuat hipotesis ya. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya kan ada H0, ada HA. H0 itu adalah hipotesis nol ya. Sedangkan hipotesis HA atau H1 ada hipotesis kerja atau alternatif ya. Jadi kalau misal hipotesisnya nolnya kan nol, berarti nggak ada hubungan kan. Nah, juga nol. Tidak ada hubungan antara peran keluarga dengan tingkat kemandirian pada lansia. Maka ada hubungan kalau H0. H0 itu selalu diawali dengan kata tidak. Ya. Kemudian dengan HA atau alternatif atau hipotesis satu, ya, berarti adanya hubungan antara peran keluarga dengan tingkat kemandirian pada sisi. Contohnya begitu ya. Nah, latihannya adalah pertama identifikasi teori dari variabel-variabel yang mau diteliti. Kan tadi saya bilang pakai kata kunci. Nah, 3 kata kunci yang dipakai tadi juga Anda bisa pakai untuk mencari mencari referensi secara digital. Ya. Oke, kemudian susun teorinya yang ada sesuai dengan textbook ya atau hasil penelitian orang.
Kemudian tuliskan kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini pakai dasar, pakai modelnya apa ya. Kalau ini berkaitan dengan kesehatan dan penguatan perilaku, berarti pakai teori Green. Ya. Kalau yang lain, teori apalagi, kita bisa pakai. Rata-rata harus kerangka konsep atau teori ini harus pakai dasar ya, dasar teori. Kemudian rumusan hipotesis juga harus dicontohkan di bab 2. Selanjutnya bab tiga ini adalah isinya metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dimaksud adalah Anda menjelaskan dulu di awal desain atau metode yang Anda gunakan dalam penelitian ya. Untuk S1 kami tidak mewajibkan untuk meneliti selain metodenya seksional. Jadi yang wajib adalah proseksional, yang lainnya tuh nggak wajib ya. Bu, saya mau ngambil case control, oh monggo aja. Ya cuma kembali lagi, karena Anda waktunya hanya 1 semester plus ada mata kuliah lain yang harus Anda ikuti, sedikit banyak waktu Anda akan tersita di situ. Kalau case control itu kita harus ngikutin ya. Biasanya rentang waktunya antara 4 sampai 12 bulan ya biasa kalau case control ya. Tergantung dari fenomena yang dilihat. Kalau yang dilihatnya adalah ibu hamil berarti 9 minggu 9 bulan ya. Kalau yang dilihat misalnya berkaitan dengan kemampuan tumbuh kembang misalnya ya, itu setahun. Jadi tergantung case control ya. Apa kasusnya ya. Tapi metodologi yang disarankan adalah metode cross-sectional. Jadi uh, boleh melakukan intervensi, boleh ya. Pakai apa? Eksperimen, boleh. Boleh melakukan eksperimen. Cuma sekali lagi uji etik untuk eksperimen, ya itu nggak main-main ya, cukup lama ya. Saya juga lagi ngajuin sekarang uji etik untuk padahal kuasi eksperimen ya, jadi kuasi apa eksperimen semu tapi sudah dua kali bolak-balik untuk perbaikan BPJS ya karena memang berhubungan menggunakan manusia ya walaupun itu penelitian saya sebenarnya menggunakan manusia tapi hanya istilahnya pemberian pengetahuan tidak memberikan intervensi obat atau apa ya tapi tetap masih dua kali balik ya jadi kalau Anda yakin ya uji etiknya cepat boleh ya mungkin kuasi eksperimennya. Tapi kalau yang disarankan adalah proporsional saja. Kemudian kerangka kerja, ya kerangka kerja ini minta alur dari penelitiannya, pengumpulan datanya seperti apa, ini harus ada. Ya. Kemudian populasi sampel dan sampling harus ada. Ya. Kemudian waktu dan tempat penelitian, variabel definisi pada variabel, ya, definisi operasionalnya harus ada, ya, dan pengumpulan datanya seperti apa. Ya. Khusus untuk pengumpulan data ini bergantung dari tadi ya dari sampel desainnya seperti apa, samplingnya pakai apa. Ada samplingnya pakai purposive kah, atau simple random sampling kah, atau non probability sampling kayak purposive tadi ya. Atau pakai stratified sampling ya. Stratified sampling itu masih masuk ke probability ya. Kemudian instrumen penelitiannya seperti apa ya. Nah, ini kalau misalnya tadi penelitiannya judulnya peran keluarga dengan tingkat kemandirian. Tingkat kemandirian itu kan sudah ada instrumennya. Ya, sudah baku. Peran keluarga juga dukungan ya, maaf. Tadi kan dukungannya. Dukungan keluarga itu instrumennya sudah ada. Ya. Sudah baku. Jadi Anda tinggal pakai ya. Cuma Anda hanya menyantumkan ya, menyantumkan apa? Mencantumkan apa validitas dan reliabilitas dari instrumen. Ya, ya ini reliabilitas dan validitas instrumen. Kalau instrumennya sudah baku, Anda nggak perlu lakukan uji. Tapi kalau instrumennya tidak baku, Anda ngelihat penelitian sebelumnya. Yang sebelumnya dia bikin sendiri, ya, atau menuliskan sendiri, menurunkan kisi-kisi pertanyaannya sendiri terkait dengan teori yang dituliskan di dalam pinjaman teori. Nah, itu berarti harus dilakukan uji
kualitas dan reliabilitas. Ya. Kemudian prosedur pengumpulan data tadi sudah ada analisa data, ya analisa data. Di sini kan kemarin sudah saya sampaikan yang namanya analisa data tergantung dari variabel dependennya. Kalau variabel dependennya itu numerik, berarti Anda pakai yang parametrik, ya. Kalau misalnya variabel non tidak numerik atau kategori, berarti Anda bisa pakai non parametrik, ya. Tetapi sekali lagi ingat bahwa Anda melakukan juga uji uji hipotesis, ya. Jadi Anda kalau uji hipotesis kan menentukan juga Anda pakai parametrik atau non parametrik, ya. Kalau misalnya dia uji apa? Uji normalitas data, ya. Jadi untuk uji hipotesis dilakukan dulu uji normalitas data. Kalau datanya normal, normal ya, terdistribusi normal, ya berarti Anda pakainya yang parameter. Kalau tidak terdistribusi normal, Anda pakai non. Ya. Oke, kemudian etika penelitian ini harus ada, ya. Kemudian di sini latihannya, latihannya ini Anda lihat aja. Saya belum selesai ya dengan menuliskan ya. Oke, eh, ini yang harus latihannya identifikasi dulu desain yang mau digunakan apa, kemudian susun kerangka kerja penelitiannya, kemudian tetapkan populasi sampel, ya. Kemudian susun dan tetapkan variabel penelitian, identifikasi tahapan pengumpulan data, dan identifikasi masalah etik yang berkaitan dengan penelitian. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, praktikumnya adalah menyusun proposal penelitian dalam daftar pustakanya, khusus daftar pustakanya. Karena pustaka ini walaupun dia di belakang, tapi justru di awal sebenarnya yang kita lakukan. Ya, jadi ini penulisan harus 10 tahun kalau textbook ya. Kemudian nah jadi oke, ini kok kenapa jadi begini ya? Harusnya turun ke bawah ya, ini ke samping. Oke, ada tesis ya. Nah, ini juga bisa dipakai makalah misalnya makalah yang dibawakan dalam pertemuan internasional, regional atau nasional, ya. Kalau ini biasanya sih yang kaitannya dengan kebijakan, ya. Kemudian ini cara menuliskannya juga sudah ada di sini ya, menurut apa, menurut ya. Nanti juga di dalam menilai Anda bisa pilih ya, jenisnya seperti apa, cara penulisannya. Oke, latihannya tidak ada karena ini otomatis berkaitan dengan ah, tadi pakai mendelay ya, aplikasi mendelay berkaitan dengan Anda. Tapi yang jelas untuk textbook itu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ya, semuanya juga ya. Bahkan saya lebih senangnya Anda 5 tahun terakhir. Ya. Kalau textbook memang untuk 5 tahun terakhir agak susah, tapi kalau untuk jurnal, jurnal itu 5 tahun pasti sudah banyak. Perubahannya sangat signifikan kalau jurnal. Karena hasil penelitian sebelumnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan praktikum kita selama saya stop share dulu ya. Selama 1 minggu, ada yang ingin ditanyakan? Khusus untuk kelompok saya dapatnya kelompoknya 2 kelompok ya. 2 kelompok ke sekelompok. Halo, Pak Swa? Kelompok saya 2 apa 1? Di sini Bu ada 2. Ada 2. Oke, untuk saya berarti 8 orang ya. Oke, untuk kelompok saya ya, jadi supaya tidak 2 kali ya melakukan arahan untuk kelompok saya, tolong Anda uh, semua ya kelompok saya khususnya menuliskan dua dua judul ya, yang Anda akan ambil ya. Sekarang pokoknya terakhir besok besok pagi. Judulnya dua eh,
di share ke saya di WAG ya. Nanti saya akan tetapkan mana ya. Satu ya, satu yang akan ditetapkan nanti untuk judul. Setelah itu lakukan apa? Penelusuran eh, referensi menggunakan Mendeley ya. Silahkan kemudian langsung disusun bab satu ya. Jadi diharapkan sih hari hari Rabu udah selesai tuh bab satu, bab satu bab dua malah ya. Karena apa? Pada saat Anda nyari referensi biasanya keluar juga tuh textbook yang berkaitan dengan hal yang akan Anda mau teliti ya. Jadi tinjauan teori otomatis ketemu langsung ya. Jadi sampai hari Rabu sudah selesai bab 2 ya. Nanti saya koreksi dulu hasil penilaian hasil pekerjaan Anda untuk bab satu bab 2 ya. Sementara Anda mulai menyusun bab 3 ya. Nanti eh, kebetulan mohon maaf, kebetulan mungkin saya nggak bisa eh, Anda nggak bisa presentasi depan saya, jadi saya hanya nerima aja nanti tiganya ya. Nanti kalau bisa ya hari Kamis dimasukkan ke saya supaya saya bisa koreksi ya. Atau hari Kamis mau langsung presentasi juga nggak apa-apa ya. Kebetulan saya hari Kamis ya masih ada masih bisa dihubungi. Oke ya, jadi kelompok saya bab satu bab 2 harus sudah selesai tuh ya. Terakhir itu hari Rabu ya. Kemudian hari Kamis bab 3 ya, sekalian presentasi dari Kamis. Oke, itu untuk kelompok saya. Silakan Pak Zuang dan kelompok yang lain ya. Nanti menghubungi pembimbingnya saja masing-masing ya. Gunakan panduan dari modul untuk menyusun bab satu, bab 2 dan bab 3. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Karena tidak ada yang bertanya, saya tutup pertemuan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda semangat-semangat ya nyusun proposal. Tinggal berapa berapa masih setahun lagi ya, setahun setengah lagi ya Anda lulus ya. Tapi harus semangat. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Ya, Ibu.